Assalamualaikum Pak Roni, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Roni. Jadi sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan bahwa hari ini kita akan melakukan praobservasi. Nah, untuk itu ada beberapa hal mungkin Pak Roni yang ingin saya tanyakan pada Pak Roni. Nanti Pak Roni melakukan observasi. Yang pertama yang saya akan tanyakan yaitu tujuan pembelajaran dari yang akan dilaksanakan nanti itu seperti apa Pak Roni? Untuk tujuan pembelajaran, kebetulan untuk materi yang tadi dibahas itu tentang mengulas karya fiksi. Untuk tujuan pembelajarannya, saya akan mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya fiksi dan menguraikannya dengan baik. Jadi menganalisis unsur-unsur fiksi yang ada di karya fiksi. Untuk selama mempersiapkan observasi ini Pak Roni, ada nggak hambatan atau kendala yang dialami Pak Roni saat mempersiapkannya? Untuk secara keseluruhan tidak ada, tapi ada satu hal yang saya masih menemukan yaitu pembuatan konten. Kalau untuk pembelajaran seperti biasanya kan kita harus ini kan Pak, tadi eksperimentasi ya. Nah, itu kan memerlukan konten, nah itu yang lagi saya pikirkan. Walaupun sudah ada konsepnya, tapi saya belum matang gitu. Harus benar-benar ya. Nah, ini Pak, jadi tadi yang agak menghambat itu dari segi pencarian konten ya Pak, untuk supaya biar bisa pas dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Pak, aspek apa yang akan Bapak kembangkan pada observasi kali ini? Untuk pertamanya awal saya sesuaikan, pertama itu pengetahuan saya dulu ya. Makanya untuk keterampilannya di pertemuan selanjutnya saya akan memfokuskan pada pengetahuan bahwasanya anak-anak itu ya setelah saya mengajar dari tahun ke tahun ya, anak itu memahami pengetahuan unsur-unsur dalam karya fiksi itu agak susah. Susahnya di sini Pak, membedakan yang intrinsik dan ekstrinsifnya. Itu saya akan tekankan dan kali ini minimal tahu membedakannya saja dulu, kita mengidentifikasi. Jadi dari segi pengetahuannya ya Pak. Yang pengetahuannya dulu. Baik Pak, yang pertanyaan berikutnya, strategi apa nih Pak yang akan Bapak lakukan dari untuk aspek itu bisa tercapai? Saya akan mencoba strategi pengelompokan. Walaupun ini pengelompokan ini sudah biasa, tapi saya akan membuat kelompok yang sesuai dengan minat, sesuai dengan hobi. Di sini kadang-kadang anak itu susah Pak untuk dikelompokkan, apalagi tunjuk ya si A sama si B. Ditunjuk ini suka ada alasannya. Jadi untuk membuat kelompok saja itu memakan waktu biasanya. Kalau strategi saya mengelompokkan dengan minat, saya tidak akan langsung menerangkan bahwa akan membuat kelompok. Saya akan membuat pertanyaan dulu, misalnya siapa peserta didik yang suka berolahraga. Nah, nanti kan ada yang angkat tangan, nanti saya pisahkan ke sini kelompokkan. Terus yang suka memasak, suka membaca, gitu. Seterusnya sudah terbagi beberapa kelompok. Baru nanti saya atur di sana. Karena menurut pengalaman itu saya pribadi Pak, gampang-gampang susah dalam pengelompokan ini. Kalau misalnya kelompoknya sesuai dengan hati minat, nanti minimal kan dalam berdiskusi itu, oh ini sama kesukaan kita, sama ini dia bisa sharing gitu. Itu mungkin Pak. Jadi strateginya dari segi pengelompokan gitu ya Pak. Oke, baik Pak Roni, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya.
eh, pelaksanaan observasinya itu kapan Pak? Insya Allah tanggal 27 Februari 2024. Tanggal 27 Februari 2020. Baik Bapak, mungkin ini adalah pertanyaan penutup pamungkas. Kira-kira harapan Pak Roni dari setelah hasil observasi itu seperti apa dampaknya? Ke pribadi atau ke semua? Ke murid. Murid, untuk murid ya murid jadi lebih paham tentang unsur-unsur karakteristik, bisa membedakan mana yang unsur dari dalam, unsur dari luar. Itu muridnya ya keseluruhan. Jadi saya kalau pembelajaran itu kan bisa dibilang berhasil memang 80% ya siswa itu memahami. Tapi saya minimal semuanya itu paham lah ya, paham bahwa tujuan pembelajaran yang saya laksanakan itu dia paham gitu dan bisa mengaplikasikannya di pembelajaran selanjutnya. Dan untuk saya pribadi juga mungkin dengan ini saya juga jadi mengeksplor diri sendiri juga bahwa banyak sekali strategi dan trik yang harus kita laksanakan pembelajaran lebih baik. Baik Pak Roni, mungkin seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari strategi, kemudian dari segi aspeknya juga sudah terlihat sangat oke, sangat bagus, sangat bersemangat sekali. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana realisasi dengan sesuai dengan yang diharapkan ya Pak Roni ya. Mungkin itu saja Pak Roni, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak. Bagaimana kabarnya? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Kalau berdoa, tadi kan di yang pertama kalian sudah berdoa. Tapi untuk yang kedua, kita berdoa lagi. Ya, sekarang, tapi berdoanya kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Karena segala sesuatu itu harus dimulai dengan berdoa dulu. Bisa mulai ya? Siap, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah mempelajari yang namanya mengidentifikasi unsur-unsur karya fiksi. Unsur karya fiksi. Nah sekarang kita akan memperdalam lagi materi tersebut. Sebelum kita mulai, kalian sudah tahu yang namanya fiksi seperti apa? Karya fiksi? Kemarin fiksi itu adalah cerita rekaan atau khayalan, tidak bersifat nyata. Terus untuk fiksi, cerita fiksi banyak macamnya, seperti cerpen, novel, dan yang lainnya. Nah, pertanyaan pertama nih Bapak nih, kalian pernah membaca karya fiksi? Pernah? Apa judulnya? Masih ingat yang bersifat fiksi? Apa? Sekarang? 3? Batu berlima. Oke. Terus yang laki-laki ini apa? Yang fiksi, cerita fiksi. Kancil atau apa? Oke. Kalau kalian sudah pernah atau sering membaca karya fiksi, sekarang kita akan mempelajari unsur-unsurnya. Dari unsur karya fiksi itu ada apa saja. Kita mulai dari unsur yang intrinsik atau unsur dari dalamnya. Di sini Bapak nanti akan bagikan kalian kelompok sesuai dengan bidang kalian. Untuk mengerjakan tugas. Tapi untuk kali ini kita akan bahas
apa saja unsur-unsur estetik dari sebuah karya fiksi. Untuk sebenarnya karya fiksi itu banyak. Kita ambil saja sekarang satu aja, yaitu cerita pendek atau sering disingkat itu adalah cerpen. Sering baca kalian. Untuk unsur-unsurnya apa saja yang ada di dalam cerita pendek itu, kita awali dengan pengertiannya dulu. Unsur estetik dalam cerita pendek. Unsur estetik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam. Unsur estetik cerpen terdiri atas tema, apa? Tema, apalagi? Tokoh, tokohan, alur, kata, semangat, dan tapi untuk sekarang kita tidak akan membahas semuanya, hanya 4 saja. Untuk kali ini hanya 4 yang akan dibahas. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Ini perbedaan tema dengan judul. Nanti kita bahas lagi apa sih bedanya tema dengan judul. Itu sering kali ditukar kalian. Tema ini jarang tulis secara ekspresif atau sembunyi oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan cerita. Jadi intinya kalian tahu tema itu berarti harus membacanya keseluruhan secara terus menerus. Kalau sekali tidak ketemu temanya apa, bisa 2 kali, 3 kali kayak itu kamu apa sih ya tema itu. Ini ada contohnya. Contoh tema dalam cerpen misalnya tentang persahabatan, percintaan, pengalaman, kesehatan, lingkungan, dan seterusnya. Di sini ada tema persahabatan. Tema persahabatan contoh. Ini temanya. Kalau kira-kira dikasih judul apa kira-kira? Ini kan temanya persahabatan. Ya, kalian bersahabat nih semua. Ya, semua kan? Ya. Kira-kira kalau dibikin cerpen, terus judulnya yang tepat apa kira-kira untuk tema? Sahabatku adalah misalnya apa? Sahabatku sangat baik. Hah? Sahabatku sangat baik? Apa lagi? Sahabatku ternyata orang tuaku. Oh, bisa. Ada kan di sinetron seperti itu. Dan seterusnya itu pengertian dari tema adalah intinya adalah ide atau gagasan. Satu adalah tema, ya, tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh. Tokoh itu apa? Satu orang. Oke. Tokoh adalah pelaku yang memerankan sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas 1 orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjadi secara utuh. Oke. Tokoh adalah suatu pelaku. Tokoh adalah suatu pelaku. Di sini yang menggambarkan suatu kejadian. Di sini ada menggambar peristiwa kejadiannya ada atau apa. Di setiap cerita itu terdapat beberapa tokoh. Tidak hanya satu tokoh supaya ceritanya berjalan dengan baik. Ada tokoh yang antagonis, protagonis, ya. Terus ada yang tokoh pelengkap. Kita nanti akan telusuri lagi lebih dalam tentang tokoh ini di materi selanjutnya. Kali ini di sini berdasarkan kelompoknya. Oh, ini ada nih tokoh, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, penentang, ya. Terus dan protagonis, penengah atau pendukung. Itu tokoh. Selanjutnya mulai latar. Oke. Kira-kira apa itu apa sih? Hah? Bro, ini dulu Raska apa? Sekar. Apa akar sekar itu? Latar itu apa kan? Latar atau setting meliputi waktu, ruang,
tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar. Latar itu terbagi dari beberapa. Yang pertama ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Oke. Kita ambil contoh kalau tempat. Ini kita berlatar di mana? Sekolah. Kelas. Kalau kedua itu ada latar waktu. Waktu itu menunjukkan apa? Siang, sore. Bisa siang, pagi, sore, malam. Ada juga disebutkan pas, tepat waktunya atau jamnya, pukulnya berapa. Tapi untuk cerpen biasanya itu latar itu ada pagi, ada siang, malam, sore. Itu untuk terwaktu. Dan setelahnya ada apa? Hah? Tempat. Sosial berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Di tiap masyarakat itu pasti sosialnya berbeda-beda. Tiap daerah ini juga bisa membuat sebuah cerita itu lebih hidup. Oke, kita latar sudah. Apa? Alur atau plot. Kalau kalian suka nonton film, ya oh ini alurnya kenapa balik lagi ke masa lalu? Nah, kita akan temui kenapa seperti itu. Yang pertama, alur itu ada alur yang namanya alur maju. Jadi ceritanya dari awal sampai akhir, ya tidak balik lagi ke belakang, tidak di tengah. Nah, ini maju dari pagi sampai misalnya ceritanya dari pagi sampai sore, ya tidak kembali lagi. Yang kedua itu ada alur mundur, yang tadi yang menceritakan lagi kembali lagi apa cerita masa lalu, yang membayangkan atau ini menceritakan hal-hal yang sudah ini, terus balik lagi ke alur yang sebenarnya. Kalau alur campuran ini adalah gabungan dari alur maju dan mundur. Oke, itu alur sudah. Oke. Selanjutnya yang terakhir, ya, kita hanya mempelajari 5 saja. Seperti ini, yaitu amanat. Apa sih amanat itu? Hah? Ya, apa amanat? Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk merenungkan kembali oleh Oke. Nah. Apa? Satu lagi minta. Hah? Apa? Amanat? Apa amanat? Amanat apa? Amanat apa? Amanat ini tidak disampaikan. Ya, besok lihat dulu nggak apa-apa. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Amanat ya, atau lebih simpelnya itu dalam pesan. Tiap cerita itu pasti ada pesan yang disampaikan. Amanat ini tidak langsung, tidak dituliskan oleh pengarang secara langsung, tidak, itu secara pesannya tersembunyi. Jadi kita yang mencari, itu perlunya kita berliterasi. Tidak hanya membaca, kita bisa memahami. Bapak ulangin lagi dari awal ya. Kita untuk unsur insentif itu yang pertama ada dua, tiga, empat, terakhir saya untuk menguji pemahaman kalian. Tapi Bapak ada kemarin. Dan di buku juga ada cerpennya. Kalian mengidentifikasi unsur yang ada di cerpen. Sebelum itu, Bapak mau ada pertanyaan dulu nih kalian. Siapa yang suka berolahraga? Suka olahraga?
Gak ada suka olahraga di sini? Maju tangannya. Olahraga, yang suka olahraga. Oh, masa mau lihat suka ini dua, ini apa lagi? Ke belakang. Oh, memisahkan diri dulu. Yang suka olahraga hobinya? Dua orang kok. Oh, apa sih Abi? Sama Rija, sok memisahkan diri dulu. Kakak, ya kan, olahraga. Nah, ini sesuai kesukaan kalian. Yang suka masak, di sini ada suka masak. Hah? Ajukan tangannya, masa nggak ada? Ada ah. Ini, laki-laki ada suka masak? Kendra. Hah? Tuh, misalkan di sini. Tuh, yang suka masak, coba. Tuh, yang suka masak. Kita mulai lagi untuk mengidentifikasi unsur dari cerpen. Kayaknya konsentrasi kalian sudah terpecah tadi. Sudah tanggal ini membuat kelompok. Karena perhatikan ya, lupa. Kita bikin satu ini untuk kalian berkonsentrasi. Ada yang namanya tepuk satu. Tahu tepuk satu? Tahu. Seperti apa? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Kalau tepuk empat, kalau tepuk empat, ini kita bikin kesepakatan. Tepuk empat, ya. Tidak mengutipnya 4 kali, tapi kita pakai kalimat. Bunyinya tepuk empat itu adalah bunyinya bursa hebat. Paham? Bursa dua ya. Bursa dua hebat 3 kali. Ya. Bursa dua. Makanya adalah kalau tepuk 4 ya. Paham? Kita uji konsentrasi kalian. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 4. Konsentrasi kalian sudah membaik lagi. Sekarang kita lanjutkan. Di undang kerja murid, perhatikan ya. Sekarang buka buku paketnya, itu ada cerpen di sana halaman 116. Yang di tempat bawah kita deh. 116. Udah ketemu ya? Kalau ini udah ketemu? Udah. 16. Ada cerpen yang berjudul apa? Pikiran. Lihat lembar kerjanya. Di sini analisis unsur cerita pendek. Ada petunjuknya. Bisa dibaca. Bisa dilihat petunjuknya. Di sini berdiskusi. Ya. Berdiskusi ini sebelum kalian atau kelompok kalian mengidentifikasi menjawabnya, pahami dulu pertanyaan sebelum kalian membaca cerpennya. Karena nanti kalau pertanyaan sudah dipahami, ya, membaca kalian juga sambil mencari jawabannya. Paham ya? Akan berdiskusi dan cari jawabannya. Terus nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan, ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya kita harus unik ya. Kita harus unik. Nama kelompoknya jangan kelompok 1, kelompok 2. Nama kelompoknya nama penulis di Indonesia.
mengerjakan tugas menganalisis unsur cerita pendek. Sekarang Bapak minta ya tiap kelompok mempresentasikan jawaban. Bisa perwakilannya 2 orang. Depan, walaupun nanti jawabannya sama, ya, kalau sama berarti kalian tidak bisa memahami dengan baik. Tapi cara mempresentasikannya harus beda. Beda di sini menerangkannya secara jelas, atau bisa lah kalau mau mempresentasikannya secara yang lain, misalnya secara didramakan. Ini jadi ibunya, ini si Parkit. Ya. Kalau ada kelompok yang seperti itu boleh. Tapi kalau untuk presentasi saja, ya secara ini boleh. Nah, siapa yang duluan? Masih ini. Kita mulai tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4. Sok, siapa yang depan? Kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Taufik Ismail beranggota 5 orang, ada Aas, Aurel, Fitri, Dina, dan Syakira. Kita akan menganalisis unsur-unsur cerita pendek yang berjudul Fatri dan Alergi Telur. Tema cerita kesehatan. Kenapa kita kesehatan? Karena ibunya mempedulikan kesehatan Fatri. Tapi di dalam alur cerita ini tidak. Latar cerita, latar tempat, rumah sakit, latar waktu pagi dan sore. Pagi dari awal bangun pagi dan hingga sore sampai pagi di bawah dokter. Latar suasana anjing gembira dan beraktivitas. Ini selalu alur baju dari pertama tidur hingga sore makna cerita. Kadang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik walaupun tentang kesehatan. Mudah-mudahan lebih bagus lagi. Bapak evaluasi sedikit tadi. Alhamdulillah kelompoknya sudah memahami unsur-unsur dari karya fiksi, tepatnya unsur dari cerpen. Selanjutnya kelompok nih, silakan ke depan. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok Bapak Sudarto ingin menganalisis unsur-unsur cerita pendek dari Parki dan Alergi Telur. Tokoh cerita Parki, ibu, ayah, dokter, dan Alex. Alhamdulillah kelompok sudah selesai. Bapak akan merefleksi sekarang. Yang pertama tadi Bapak evaluasi dulu, hampir setiap kelompok sudah memahami
unsur cerita fiksi, tepatnya yang kita bahas sekarang itu adalah cerpen. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran barusan, materi barusan? Senang, menyenangkan. Pertanyaan kedua, sekarang apa yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi tadi? Siapa yang mulai? Oh iya. Saya bisa mengetahui unsur cerita pendek. Yang pertama tema cerita, tokoh cerita, latar cerita, jenis alur dan amanat ceritanya, Pak. Ada lagi yang mau menyampaikan argumennya? Mengetahui apa sih manfaatnya sudah mempelajari ini? Ya, selain tadi kan udah apa? Jadi mengetahui bahwa cerita itu tidak hanya cerita yang seru sedih. Jadi kita tahu apa temanya. Terus setelah tema apa lagi? Tokohnya siapa saja. Setelah tokohnya latar, ada tempat, waktu, suasana. Diketahui kalau kalian nanti baca lagi, ya kedepannya baca lagi cerita fiksi, kalian kalau udah tahu oh ini tokohnya si A, si B, ya, tempatnya di mana, latarnya, itu manfaatnya kalian mempelajari pelajaran unsur karya fiksi. Sebelum Bapak tutup, ya, sekali lagi ya kita tepuk ini ya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi, kemudian tindak lanjut dan pengembangan diri. Yang mana di sini ada Bapak Andes Ramadesa selaku pengajar praktik dan juga ada Paroli Sunaria selaku guru bahasa Indonesia yang diobservasi. Sebelum acara dimulai, mungkin dari Bapak pengajar praktik Pak Andes mungkin ada sepatah dua patah kata yang perlu disampaikan. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas waktunya. Terima kasih Pak Arni atas waktunya. Saya di sini diperkenankan untuk melihat proses selama Bapak nanti berproses dalam acara sekarang pasca ya. Kemarin kan di praobservasi sudah ya Pak ya. Praobservasi sudah diobservasi juga oleh Pak Adi. Sudah ya, jadi sudah ada hasilnya. Jadi Pak Adi di sini ada hasil, tapi hasil di sini bukan untuk menjustis ya, menjudge bahwa Bapak ini ini nih cara ini dulu bukan, tapi di sini untuk melihat kekurangan kita yang nanti akan kita intervensi bersama Pak. Dimana itu nanti ada di pengembangan diri Bapak. Nah, mungkin pasca di sini lebih terjadinya coaching antara observer ya dengan Pak Adi sebagai yang observasi, nanti mana sih yang harus diintervensi yang akan ditingkatkan. Setelah itu nanti prosesnya diserahkan lagi mau seperti apa, mau kapan, itu ada waktunya. Itu mudah-mudahan coaching kita kali ini terjadi senatural mungkin. Yang jelas bukan untuk menghakimi bahwa Bapak ada kekurangan dalam proses mengajar, tapi di sini kita melihat sejauh mana hal-hal yang harus diintervensi untuk pengembangan diri Bapak ke depannya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Adi. Mungkin saya bisa selesai. Baik Bapak, terima kasih atas arahannya Andes yang sudah bersama kita di sini melakukan acara pasca observasi. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Pak Roni? Alhamdulillah Pak Adi sehat. Ya, Pak Adi di sini gimana kabarnya sama keluarga? Alhamdulillah sehat Pak Roni.
Pak Roni, alhamdulillah ya, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sesuai dengan yang sudah kita rencanakan ya Pak Roni ya. Mohon maaf Pak Roni, sebelumnya nih ada beberapa hal yang harus saya tanya ke Pak Roni mengenai observasi yang waktu itu sudah kita laksanakan ya di kelas 8A. Pak Roni, mungkin untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Pak Roni setelah melakukan observasi pada waktu yang lalu di kelas 8? Perasaan Pak ya, yang pertama ya paling tegang ya, manusiawi kan. Iya. Walaupun kita sudah biasa gitu, tapi pas kita dilihat atau bukan nilai ya, apa kita dilihat oleh teman, walaupun teman sejawat gitu, kayak ada perasaan beda gitu. Itu tegang, yang mungkin karena tegangnya itu karena ada ketakutan. Awalnya ada ketakutan, saya lebih menyadari kekurangan saya di kelas seperti apa. Mudah-mudahan bisa diketahui gitu sama Pak Adi sama yang lainnya juga, supaya nanti kedepannya bisa diperbaiki. Jadi manusiawi ya Pak Roni ya, ketegangan, tapi alhamdulillah secara keseluruhan mungkin bisa berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Ya baik Pak Roni. Bisa diceritakan kembali Pak Roni seperti apa atau area pengembangan apa yang ingin dicapai, kemudian langkah-langkah apa nih Pak Roni sebelum Pak Roni waktu itu melakukan observasi? Untuk area pengembangan saya menitik beratkan pada pengetahuan. Di sini ada materinya itu mengenal unsur-unsur instinct ya, instinct. Kadang-kadang siswa itu kalau tidak tekanan seperti itu suka kemana gitu arahnya antara instinct dan yang ekstensifnya gitu. Jadi saya menekankan ke beberapa hal itu saja untuk pengetahuannya. Pertama, pengetahuan upayanya itu membuat sebuah kelompok yang berbeda sesuai dengan minatnya gitu. Awalnya konsep saya seperti itu, awalnya seperti minatnya apa, tapi setelah berjalan ada beberapa yang saya kurang puas nih, kekurangan saya di sini nih. Saya sendiri juga merasakan itu kan. Mungkin itu saja yang terjadi di PKP kemarin. Ya baik Pak. Apakah pertanyaan berikutnya, apakah menurut Bapak dari area pengembangan tadi sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Kalau yang diharapkan, kalau harapan awal saya sesuai, tapi pas di lapangan ternyata pas praktek, oh iya benar, ternyata ketemu nih kekurangan saya, kekurangan yang kemarin tidak dilengkapi, ternyata pas berjalan, oh ada yang kurang gitu. Antara mungkin penyampaian saya juga kemarin terlalu cepat, dan yang lainnya seperti itu. Ya. Jadi ada kendala gitu ya Pak. Kira-kira Pak kendalanya itu yang tadi Bapak sebutkan bisa diperjelas lagi seperti apa itu Pak kendalanya? Kendala yang pertama di pengelompokan murid itu ya kita tidak bisa memungkiri ya, murid itu kan suka ingin berkelompok mencari kelompok sendiri walaupun sudah kita arahkan, tapi kita ada juga lah seperti itu. Yang pertama pengelompokan, terus yang selanjutnya itu pas di kelompok itu walaupun sudah berteman udah lama, hobi sama, tapi tetap ada yang masih kurang aktif gitu. Nggak tahu permasalahannya apa, mungkin lebih jauh lagi karena saya tidak terlalu kemarin takutnya pribadi gitu ya ke anaknya, mungkin pas keluar pelajaran mungkin saya akan bertanya di sini. Ada beberapa siswa yang kurang aktif tadi dan kurang ikut partisipasi. Kurang aktif dan kurang partisipasi. Mungkin menurut Pak Roni, kira-kira apa nih penyebabnya dari siswa tersebut bisa kurang aktif atau kurang partisipasi itu?
Penyebabnya kita ini dulu ya, kita lihat. Kalau saya kebetulan yang kemarin observasi itu kan saya lihat kelasnya, jadi sedikit banyaknya saya mengatakan ke siswa ya emang anak itu semua pelajaran kurang aktif gitu, ada penyebabnya mungkin kurang sosialisasi sama teman ya, atau bersosialisasinya berkelompok tadi yang saya suka belum terpecahkan itu. Kadang-kadang ini kelompoknya A gak mau sama yang B, walaupun persatu juga bareng juga suka ada inilah namanya suka kurang harmonis gitu. Jadi antara dalam kelompok itu ada ketidakharmonisan, mungkin keterbiasaan gitu ya Pak. Keterbiasaan dengan kelompok ini digabung dengan kelompok ini, jadi sudah terbiasa gitu. Mungkin seperti itu. Ya baik Pak. Dari kendala tadi yang saya tangkap, mungkin Pak dalam pikiran Bapak kira-kira ada nggak kira-kira solusi penyelesaiannya yaitu dalam menghadapi permasalahan seperti itu Pak? Solusi. Solusinya ya saya interpretasi dulu ya untuk dari saya ini sendiri, mungkin penyampaian dari materinya atau materi yang saya sampaikan kurang menarik mungkin sesuai dengan siswanya, semua siswa gitu. Kalau dari siswanya ya saya juga lagi mencari Pak gitu dari mana gitu, kenapa seperti itu gitu. Untuk saat ini Pak, misalkan Bapak menemukan permasalahan seperti tadi, upaya apa yang sudah Bapak lakukan untuk meminimalisir lah gitu dalam penanganan kasus tersebut, permasalahan tadi? Misalkan sudah diupayakan. Upaya ini pembelajaran mungkin harus konten-konten yang menarik sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti murid itu kan ada yang suka melihat visual, audio, kadang-kadang dia tidak suka membaca tapi suka mendengarkan musik gitu. Seperti itu tadi upayanya mungkin hanya dari kontennya gitu, kontennya kita inovasi konten untuk penyampaian. Jadi untuk meminimalisir dari keterjalannya manfaat kelompok mungkin bisa difokuskan lagi ke motivasi belajarnya gitu ya Pak, dalam yang tadi itu konten itu ya, berbagai macam konten mulai dari visual, audio visual dan estetika mungkin ya Pak. Baik Pak, kira-kira Pak upaya yang tadi Bapak sebutkan kira-kira apa nih Pak bisa dimulai diterapkan di dalam kelas? Bulan Maret kayaknya sudah ini, kalau sudah Bisa dilaksanakan. insya Allah sekarang bisa dilaksanakan. Baik Pak, mudah-mudahan bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan, bisa tumbuh motivasi belajarnya muridnya dan bisa lebih berkembang lagi. Jadi Bapak terima kasih nih atas waktunya, atas kesediaannya, mulai dari praobservasi, observasi dan juga sekarang terakhir pasca observasi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah Pak Doni, terima kasih. Mohon maaf jika dalam tahapan-tahapan atau proses-proses dari awal sampai akhir sampai sekarang ini ada sesuatu hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Pak ya. Ya sama-sama Pak Di, saya juga terima kasih Pak Di karena Pak Di banyak sekali memberikan pengetahuan yang saya belum tahu gitu dari awal. Kalau saya udah tahu, oh ini saya udah tahu tapi belum melaksanakan, Pak Di ada mengingatkan saya tentunya terturut untuk lebih baik. Alhamdulillah tadi juga terima kasih Pak. Mudah-mudahan
dan juga ada manfaatnya ke depan. Iya. Amin. Untuk lebih baik lagi. Baik, kalau ini mungkin acara untuk pasca observasi sudah dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.